Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas etika profesi. Saya mengambil topik tentang cybercrime serta contoh kasus yang ada di masyarakat. Nama saya Nerva Rizky dengan NIM H76219030. Pertama, pembahasan istilah cybercrime merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menilai tindakan kejahatan atau cybercrime dengan tindakan komputer dan ada ahli yang membedakan antara keduanya. Secara umum, yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang masuk atau digunakan tersebut. Kejahatan dalam dunia maya secara sederhana dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai alat bantu. Contoh cybercrime yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, cyberteroris. Cyberteroris merupakan aktivitas atau metode yang digunakan oleh sejumlah jaringan atau kelompok teroris. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia maya dan kemajuan teknologi mudah menjadi wadah bagi mereka dalam melakukan aksinya. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, diperlukan penanggulangan yang menyeluruh atas ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber threat untuk kepentingan aksi teror. Yang kedua, cyberpornografi. Cyberpornografi merupakan penyebar luasan materi cabul termasuk pornografi, paparan tidak senonoh, dan pornografi anak yang sangat berbahaya bagi anak di bawah umur, sehingga harus diawasi orang tua atau yang lebih dewasa. Yang ketiga, cyber harassment. Cyber harassment merupakan kejahatan seksual yang melalui email, website, atau program chatting. Yang pertama, dibedakan menjadi 3. Cyber stalking. Cyber stalking adalah kejahatan mengetuk melalui penggunaan komputer dan internet. Yang kedua, hacking. Penggunaan programming ability dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Yang terakhir, carding. Penipuan kartu kredit. Rekening yang dibobol atau dicuri. Ciri-ciri khusus kejahatan dunia maya seperti berikut. Yang pertama, non-kekerasan atau tanpa kekerasan. Yang kedua, sedikit melibatkan kontak fisik. Sedikit sekali, minim sekali kontak fisik yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan peralatan teknologi. Bullying atau menggunakan chat untuk membuli seseorang yang mengakibatkan sakit hati. Yang terakhir, jaringan telematika, telekomunikasi, media, dan informatika yang bersifat global. Dan ciri-ciri kejahatan dunia maya dan keempat-empatnya tersebut nampak jelas bahwa kejahatan dunia maya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, serta berdampak kemana saja, seolah-olah tanpa batas. Keadaan ini mengakibatkan kejahatan korban tempat terjadinya perbuatan pidana atau locus delicti, serta akibat yang ditimbulkannya dalam terjadi pada beberapa kejahatan ini. Teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam kemajuan cybercrime mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum tersendiri dalam penanggulangannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumajaya bahwa perkembangan kedua yang diakibatkan oleh perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya, kemajuan teknologi, kemajuan teknik dalam berbagai berhubungan menambah mudahnya berhubungan yang melintas batas negara. Terakhir, kesimpulan. Di era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya sangat baru, merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Perubahan terhadap beberapa ketentuan
terhadap dalam kitab undang-undang hukum pidana merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan ini. Dengan diberlakukannya perubahan dalam kitab undang-undang, hukum pidana nasional diharapkan sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam masyarakat akan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum melalui media internet kini kerap terjadi di Indonesia, negeri yang merupakan negara hukum. Kelemahan hukum sering dijadikan kambing hitam, sehingga banyak perbuatan pidana terlepas dari jalur hukum. Hukum itu sangat dinamis. Hukum bukan barang mati dan tidak matematis. Soal kebenaran dan hukum tidak dapat hanya dilihat dari satu titik isi kelompok saja. Karena hukum itu pada hakikatnya harus dapat merespon rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Hukum bukan hanya sekedar permainan pasal-pasal secara legalitas, akan tetapi hukum itu mengikat secara sosiologis. Sekian dari saya, Nur Eva Rizky. Akan kurangnya kata, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.